Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema penting yang sedang ramai diperbincangkan. Apakah pembatasan kelahiran merupakan solusi atas kemiskinan? Belum lama ini, Gubernur Jawa Barat mencetuskan ide agar penerima bantuan sosial diisyaratkan ikut program KB, bahkan dengan metode vasektomi bagi pria. Menurut beliau, masyarakat miskin cenderung memiliki banyak anak, sehingga program pembatasan kelahiran dianggap perlu untuk menekan angka kemiskinan. Namun, mari kita cermati bersama. Apakah benar banyak anak itu penyebab kemiskinan? Apakah vasektomi merupakan solusi Islami? Yang pertama, hukum vasektomi dalam Islam. Islam sangat memuliakan kehidupan dan keberlangsungan keturunan. Nabi SAW bersabda, "Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan vasektomi adalah tindakan memutus saluran sperma yang berdampak pada kemandulan permanen. Ini sama halnya dengan kebiri dan diharamkan dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ketika para sahabat meminta izin untuk dikebiri. Namun Rasulullah SAW melarangnya. Jadi, membatasi kelahiran dengan cara-cara yang merusak kemampuan reproduksi seperti vasektomi atau tubektomi hukumnya haram, bahkan sekalipun dilakukan dengan persetujuan pasangan suami istri. Namun dalam Islam memperbolehkan perencanaan kelahiran, bukan pembatasan, seperti menggunakan metode yang bersifat sementara dan tidak merusak, misalnya dengan AZL atau senggama terputus, atau alat kontrasepsi yang aman. Itu pun harus atas dasar kerelaan bersama, bukan karena paksaan negara. Yang kedua, apakah banyak anak penyebab kemiskinan? Jemaah yang dirahmati Allah, inilah anggapan yang keliru dan menyesatkan. Teori ini berasal dari Robert Malthus, seorang ekonom Inggris yang mengira bahwa jumlah manusia akan lebih cepat bertambah dibanding ketersediaan pangan, sehingga akan menyebabkan kemiskinan dan bencana. Padahal, teori ini tidak pernah terbukti. Justru faktanya, negara-negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia, India, dan Tiongkok menjadi pasar dan kekuatan ekonomi dunia. Lebih dari itu, Islam mengajarkan bahwa Allah lah yang menjamin rezeki seluruh makhluknya. Firman Allah dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata di bumi, melainkan Allah lah yang menanggung rezekinya. Dan dalam surat Al-Isra ayat 31, yang artinya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar. Jadi, menyalahkan anak sebagai penyebab kemiskinan adalah logika yang bertentangan dengan akidah Islam. Yang ketiga, penyebab kemiskinan yang sesungguhnya. Lalu apa penyebab kemiskinan yang nyata hari ini? Jawabannya adalah sistem ekonomi kapitalisme yang zolim dan rusak. Sistem ini memungkinkan kekayaan negara dikuasai segelintir orang. Menurut data TNP 2K, 50% kekayaan nasional dikuasai hanya oleh 1% penduduk. Bahkan saat jutaan warga jatuh miskin dan menganggur, kekayaan para konglomerat justru bertambah triliunan rupiah. Negara dalam sistem kapitalis tidak hadir untuk rakyat miskin, tetapi melayani kepentingan kapitalis dan asing. Lihat saja, banyak daerah penghasil tambang, rakyatnya tetap miskin, lingkungannya rusak, sementara hasil kekayaan alam mereka justru dibawa ke luar negeri. Inilah akar persoalan sesungguhnya, bukan karena jumlah anak, bukan karena banyak penduduk, tapi karena sistem ekonomi yang zalim. Yang keempat, solusi Islam. Islam adalah satu-satunya sistem hidup yang membawa keadilan, rahmat,
dan kemakmuran. Dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya alam dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak yang menjerat dihapus, diganti dengan zakat. Negara hadir sebagai pelayan umat, bukan pelayan oligarki. Jika sistem ini diterapkan, maka janji Allah akan hadir. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan untuk mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Saudaraku, bukan anak yang menyebabkan miskin, tapi sistem yang zalim. Maka jangan salahkan rakyat yang ingin menikah dan memiliki anak. Jangan paksa mereka melakukan tindakan yang diharamkan seperti vasektomi. Tapi gantilah sistem ini dengan Islam sebagai sistem kehidupan yang adil dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus memperjuangkan Islam dan semoga Allah segera menurunkan pertolongannya. Cukup sekian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.